Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ikhwati al-kiram, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Ana ucapkan ahlan wa sahlan pada pertemuan hari Jumat ini, malam Jumat ini. Eh, Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di ilmu sharaf. Ya, hari Jumat kita akan mempelajari ilmu sharaf. Ini adalah pertemuan perdana kita di ilmu sharaf. Ilmu sharaf, ya, seperti di ilmu nahwu, teman-teman sekalian, sebelum kita menyelami beberapa hal di ilmu sharaf, kita perlu mengetahui eh, ilmu sharaf secara umum, ya. Al-Mabadi'u al-Asyarah, pondasi-pondasi yang 10 akan mengantarkan kita untuk memberikan gambaran secara umum tentang ilmu sharaf. Di ilmu nahwu kemarin, ya, Ana hanya menyampaikan ta'rif saja, ya. Hanya menyampaikan satu dari 10 pondasi-pondasi yang ada. Karena memang keterbatasan waktu dan insya Allah akan dipelajari di tingkat lanjutan, ya. Banyak sekali, ya. Selain ta'rif, selain definisi, masih banyak hal lain yang harus kita ketahui, ya. Termasuk faidah mempelajarinya apa, ya. Pembahasan ilmu sorof itu apa saja, ya, hukum mempelajarinya apa, sumber hukumnya apa, nanti itu akan dipelajari di al-mabadi al-asyarah yang lain, ya. Kalau semalam di ilmu nahu ana hanya mengupas definisi saja. Eh, Kalau di ilmu sorof ini ana akan membawakan sekitar dua pondasi dua pondasi dari al-mabadi al-asyarah, ya. Ini lazim kita ketahui untuk memberikan gambaran secara umum apa sih ilmu sharaf itu. Nah, nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, Anda akan memberikan bentar. Ya, hmm, bentar ini anak. Bentar lah ini. Nah, Alhamdulillah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Ini insya Allah akan membantu kita menyelami ilmu sharaf, ya.
Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kita perlu tahu ya pembahasan ilmu sorof itu apa saja ya. Tapi sebelum kita masuk ke ta'rif, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu ya, apa sih perbedaan antara ilmu sorof dan ilmu tasrif ya. Ilmu sorof dan ilmu tasrif. Biasanya kalau sorof atau tasrif itu dikenal dengan ilmu morfologi ya. Ilmu morfologi. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah belajar ya. Nah, taib as-sorof dan at-tasrif ya. Bisa teman-teman sekalian di sini lihat. Waradat madatu as-sad ar-ra al-fa fil Qur'anil Karim bisighataini mukhtalifataini as-sarfi wat tasrifi ya. Jadi kata yang terdiri dari sod, ra, fa itu dalam Al-Quran Karim itu ada dua sighah ya. As-sarf dan at-tasrif. Wa kilahuma tufidani ma'na taghyiri wa tahwili. Jadi as-sarf dan tasrif itu maknanya sama saja ya. Baik as-sarf maupun at-tasrif. Kedua-duanya sama-sama memberikan makna at-taghyir, perubahan atau at-tahwil. Karena memang ilmu saraf itu secara bahasa adalah at-taghyir atau at-tahwil. At-taghyir atau at-tahwil. At-taghyir atau at-tahwil. Apa itu at-taghyir? Perubahan. Begitu juga dengan at-tahwil ya. Jadi baik as-saraf maupun at-tasrif itu mananya sama ya secara bahasa. At-taghyiru wat-tahwilu, perubahan. Nah, wa yazharu hadza jaliyan fi muhkami tanzilih ya. Jadi kata-kata dua kata ini as-saraf maupun at-tasrif itu ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kata as-saraf yaitu di sini fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Ah, hadza qaulullahi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini as-saraf karena memang as-saraf itu diambil dari sarafa ya. Ini ala madhabi al-Kufah ya. Menurut madhab Kufah, asal kata atau akar kata itu adalah fi'il madin. Adapun menurut madhab Basrah, asal kata adalah masdar ya. Tapi kita mayoritas ya orang-orang Indonesia, kita berjalan di atas madhab Kufah yang mengatakan akar kata itu asal mustaqad adalah fi'il madin. Seperti itu ya. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yusuf alaihi salam dan makar mereka, tipu muslihat perempuan itu dipalingkan darinya. Ya. Dan kata at-tasrif juga ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kalau Allah taala wa tasrifir riyahi, ya. Perhatikan kata at-tasrifi, ya. Kita perhatikan kata at-tasrifi. Kalau yang pertama tadi, perhatikan kata fasorofa, ya, itu asrof. Kemudian kata at-tasrif, perhatikan di firman Allah Ta'ala, wa tasrifi riyahi. Wa tasrifi riyahi. Dan perubahan atau pergerakan angin. Ya, seperti itu. Jadi, baik as-saraf maupun at-tasrif itu ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, kemudian, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, perlu juga kita membahas kenapa sih kita belajar ilmu sorof? Ya, kenapa sih kita belajar ilmu sorof? Oh iya, belum ya ini ya. Sekarang ilmu sorof secara istilah, ya, secara istilah perlu juga kita ketahui. Ya, ini harus kita pelajari. Ilmu sorof secara istilah adalah al-ilmu bi ahkami bunyatil kalimati
bima li hurufiha min asalatin wa ziyadatin wa sihhatin wa i'tilalin wa shibhi dzalik. Teman-teman perhatikan kalimat yang ana garis bawahi ini ya. Nah, ini adalah pengertian ilmu sorof secara istilah. Ya. Kita belum masuk intinya ya. Kita baru masuk muqaddimah. Biar kita ada wawasan sedikit sebelum memasuki ilmu ini. Ya, sepertinya kebesaran ya. Bentar dulu. Anda kecilin. Baik, labas. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hukum yang berkaitan dengan bangunan kata. Cara garis bawah hidup. Ya. Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum bangunan kata untuk mendeteksi hurufnya, apakah hurufnya asli, tambahan, apakah hurufnya sehat, apakah hurufnya ada huruf illah. Atau al-ilmu alladhi yabahathu fi at-taghyirati allati tatra'u ala abniyatil kalimati waswariha al-mukhtalifati minad dakhil. Atau ilmu sorof ini ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi pada bangunan kata dan gambarannya yang berbeda dari internal. Jadi secara umum, ikhwah barakallahu fikum, ilmu sorof itu dia mempelajari tentang perubahan bangunan kata. Perubahan bangunan kata. Jadi dia berbeda dengan ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu dia mempelajari tentang perubahan harokat huruf akhir. Ya, ingat ya, kalau ilmu nahwu itu yang dibahas adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum-hukum harokat huruf akhirnya. Apakah dia berharokat dhammah, apakah dia berharokat fathah, apakah dia berharokat kasrah. Berbeda dengan ilmu sorof, dia mempelajari tentang perubahan bangunan kata itu. Ya, kata bayak tubuh, ya, katban, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub, dan seterusnya. Ini adalah bangunan kata. Terjadi perubahan kata. Ya, ada turunan kata dan ada akar kata. Jadi ilmu sorof dia tidak mempelajari atau tidak membahas tentang kaidah-kaidah hukum harokat huruf akhirnya. Tidak. Tapi dia bangunan katanya. Ya, bangunan katanya atau bentuk katanya. Nah, yang satunya membahas harokat huruf terakhir dari sebuah kata. Yang satunya membahas perubahan bangunan kata. Jadi itu letak perbedaannya. Kemudian, kenapa sih kita mempelajari ilmu sorof? Di sini kita lihat pernyataan yang dibawakan oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Iya. Di sini beliau membawakan beberapa faidah ya, faidah mempelajari ilmu sorof. Yang pertama itu adalah dengan mempelajari ilmu sorof, teman-teman perhatikan. Ya, dengan mempelajari ilmu sorof itu bisa menghalangi kita, mencegah kita dari kesalahan dalam menentukan kata-kata berbahasa Arab. Ya, itu membantu kita. Jadi ilmu nahwu dan ilmu sorof itu ibarat bapak dan ibu. Ya, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana ilmu an-nusus al-adabiyah, ilmu eh, teks sastra Arab tidak bisa dipisahkan dari balaghah. Jadi kaitannya sangat erat sekali ya. Itu membantu kita untuk menghindari dari kesalahan dalam menentukan kata bahasa Arab.
Kemudian yang kedua, wattaqika minal lahni fi dabti siyaghiha. Akan menjagamu dari kesalahan dalam menentukan sigohnya. Jadi dengan mempelajari ilmu sorof kita tahu sigohnya ini. Apakah dia masdar, apakah dia isim fa'il, apakah dia isim maf'ul, dan lain sebagainya. Kita bisa tahu. Ini adalah wilayah ilmu sorof. Kita mempelajari tentang perubahan bentuknya. Bukan harokat. Kalau harokat itu wilayah ilmu nahwu. Watayassaru laka talwinu al-khitab, memudahkan kamu untuk mendeteksi al-khitab, ya lawan bicara. Kemudian terakhir, wa tusa'iduka ala ma'rifatil asliyi min hurufil kalimati wa zawaidi. Yang terakhir adalah dengan mempelajari musharraf itu akan membantu kita untuk mengetahui huruf asli. Ya, akan membantu kita untuk membedakan mana huruf asli, mana huruf tambahan. Ini wilayahnya ilmu sharaf, ya. Jadi, tadi kita sudah mempelajari ilmu sorof secara bahasa, ilmu sorof secara istilah, ya. Kemudian sudah kita jelaskan juga, ya, apakah ada perbedaan pada kata as-sorof dan at-tasrif. Dan juga kita sudah menjelaskan barusan faidah-faidah mempelajari ilmu sorof. Ana rasa untuk mukadimah singkatnya cukup ya. Baik. Kemudian, nah, kemudian ikhwah, barakallahu fikum, kita akan mempelajari inti, ya. Inti ilmu sorof untuk malam hari ini. Kita mulai dari fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Semalam teman-teman barakallahu fikum kita sudah mempelajari macam-macam kata, ya. Semalam sudah kita bahas kata itu dalam bahasa Arab hanya ada 3. Imma dia isim, imma dia fi'il, imma dia huruf. Ya. Imma dia isim kata benda, imma dia fi'il kata kerja, imma dia huruf kata bantu. Tidak ada jenis keempat, ya, meskipun jenis ini ada perbedaan pendapat di antara kalangan ahli nahwu, ya, terkait dengan apakah ada huruf, apakah ada jenis kata yang keempat. Ini mereka berselisih pendapat. Adapun pendapat jumhur ahli nahwu mengatakan tidak ada. Yang mengambil pendapat ini diantaranya adalah Ibnu Hisham Al-Ansari. Beliau mengatakan sekiranya ada jenis keempat, niscaya ahli nahwu itu akan menyebutkan jenis keempat. Tapi nyatanya nggak ada, ya. Begitu juga dengan ahli nahwu yang lain. Meskipun ada yang mengatakan jenis keempat itu isim fi'il. Tapi isim fi'il itu hakikatnya adalah isim, ya, bukan fi'il. Karena dia masih menerima tanda isim. Ya, jadi imma dia isim, imma dia fi'il, imma dia huruf, ya. Hanya 3 jenis ini, ya. Hanya ada 3 jenis ini yang termasuk kata, ya. Ya, jadi kata itu imma dia isim, imma dia fi'il, imma dia huruf. Jadi nggak ada jenis keempat. Nah, sekarang yang ada di depan kita adalah fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Nah, ini kalau nggak salah halaman 7, ya. Kalau di buku kita. Bisa teman-teman lihat. Fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja, ya. Ana yakin masih hangat di kepala antum. Fi'il itu kata kerja. Mujarrad. Ini ada beberapa istilah baru yang harus antum pahami, ya. Mujarrad. Apa itu mujarrad? Mujarrad itu, ya, ana terjemahan bebas aja. Mujarrad itu adalah kata kerja yang bebas atau kosong dari huruf tambahan. Ya. Fi'il atau kata kerja yang kosong dari huruf tambahan. Artinya adalah semua hurufnya asli. Semua hurufnya asli.
Berbeda dengan fi'il mazid. Fi'il mazid itu secara umum adalah kata kerja yang dimana hurufnya terdapat huruf tambahan. Ya, kalau fi'il mujarrad, fi'il yang dimana hurufnya huruf asli, kosong dari huruf tambahan. Kalau fi'il mazid kebalikannya, kata kerja atau fi'il yang dimana hurufnya terdapat huruf tambahan. Ya, bisa dipahami ya. Mujarrad itu fiil yang dimana hurufnya huruf asli, tidak ada tambahan. Kalau fiil mazid, fiil atau kata kerja yang terdapat huruf tambahan. Nah, kemudian anak coret saja ini ya biar kita fokus. Iya. Kemudian kita zoom dulu biar lebih afdol. Nah, sekarang untuk fiil, fiil itu ya ada dua jenisnya. Pertama adalah fiil sulasi, yang kedua adalah fiil rubai. Masing-masing di antara keduanya itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang fiil sulasi mujarrad, ada yang fiil sulasi mazid. Iya. Sekarang kita beranjak ke nah, jadi sebelumnya Anda sudah menyampaikan tadi ya, fiil itu ada dua jenis, ada yang sulasi, ada yang rubai. Kalau sulasi itu fiil yang terdiri dari tiga huruf, ya, fiil yang terdiri dari tiga huruf. Nah, nanti fiil sulasi ini terbagi menjadi dua. Ada yang fiil mujarrad dan ada fiil sulasi al-mazid. Ya, coba kita perhatikan ini. Fiil itu terbagi menjadi sulasi dan rubai. Kemudian sulasi terbagi menjadi al-mujarrad dan al-mazid. Kalau fiil sulasi al-mujarrad itu fiil yang terdiri dari tiga huruf dan semuanya huruf asli. Tidak ada huruf tambahan. Ya. Dan fiil sulasi al-mujarrad itu terbagi menjadi 6 bab ya. Ini bab pertamanya fa'ala yaf'ulu. Bab keduanya fa'ala yaf'ilu. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Bab keempat fa'ila yaf'alu. Bab kelima fa'ula yaf'ulu. Bab keenam terakhir fa'ila yaf'ilu. Ini salah nih, afwan ya. Seharusnya fa'ila yaf'ilu. Ya. Yang terakhir itu fa'ila yaf'ilu. Ya. Jadi anak ulangi, fi'il itu terbagi menjadi dua. Ya, ada fi'il sulasi, ada fi'il rubai. Fi'il sulasi terbagi menjadi dua lagi. Fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid. Kalau fi'il sulasi mujarrad itu fi'il yang terdiri dari tiga huruf dan seluruh hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan. Kita perhatikan di sini, ya. Fa'ala yaf'ulu. Di sini huruf asli semua. Ya, al-babul awal, bab pertama, ini huruf asli semua, tidak ada huruf
tambahan. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya apa? Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Apakah harokatnya sama dengan fa'ala yaf'ulu? Sama. Fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu. Baik dari fa'ul fi'il, ain fi'il, lam fi'il sama ya. Harokatnya sama. Kemudian al-babus tsani, bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Seluruh hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan. Contohnya apa? Doroba yadribu. Fa'ala yaf'ilu doroba yadribu. Apakah sama? Sama harokatnya. Ya, itu al-babus tsani. Al-babus tsani, ya. Kemudian al-babus tsalis. Bab ketiga. Nah, fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Seluruh hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan. Contohnya apa? Hah? Masahayam sahu. Menghapus. Masahayam sahu. Fa'ala yaf'alu. Ya. Fa'ala yaf'alu masaha yamsahu. Sama harokatnya. Kemudian al-babur rabi' fa'ila yaf'alu. Seluruh huruf fi'ilnya asli, tidak ada huruf tambahan. Contohnya apa Ustaz? Sami'a yasma'u. Fa'ila yaf'alu. Sami'a yasma'u. Mendengarkan. Ya, apakah sama harokatnya? Baik fa'ul fi'il, ain fi'il, lamul fi'il sama. Kemudian al-babul khamis ya. Bab kelima. Bab kelima. Fa'ula yaf'ulu. Seluruh hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan. Contohnya apa? Hasunayah sunu. Hasunayah sunu. Artinya adalah baik. Nah, sebentar. Masya Allah, barakallah. Jadi bab yang kelima itu fa'ula yaf'ulu. Contohnya adalah hasunayah sunu. Seluruh huruf fi'ilnya asli, tidak ada huruf tambahan. Al-babus sadis, ya. Al-babus sadis, fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Contohnya hasibayah sibu. Ya, hasibayah sibu. Atau fi'il yang lain. Naam. Jadi kita sudah mempelajari fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan seluruh hurufnya asli. Ya, baik. Itu ya. Kemudian apa ini namanya? Mana perbesar lagi? Mungkin di antara teman-teman nanti. Iya, apa besar lagi nggak apa-apa. Ya, Ada burung nggak nih coba? Burung nggak? Enggak. Tadi belum. kemudian fi'il sulasi al-mazid ya, fi'il sulasi mazid itu fi'il yang terdiri dari 3 huruf mengalami penambahan, huruf ya. Baik penambahan ini 1 huruf maupun penambahannya 2 huruf maupun penambahannya 3 huruf.
Jadi fi'il sulasi yang kedua ini, fi'il sulasi mazid, dia fi'il sulasi yang sudah mengalami penambahan huruf. Ya. Anak ulangi, fi'il sulasi mazid itu fi'il yang terdiri dari 3 huruf, tapi sudah mengalami penambahan. Baik penambahannya itu 1 huruf, 2 huruf, maupun 3 huruf. Fi'il sulasi mazid yang mengalami penambahan 1 huruf, ya, itu ada 3 jenis. Yang pertama itu fa'ala yufa'ilu. Ini wazannya ya. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ada tasydidnya ya di ain fi'ilnya. Contohnya apa? Karroma yukarrimu. Ya. Penambahannya di mana Ustaz? Penambahannya adalah ada di tasydid, simpelnya. Ya. Sebenarnya tasydid itu dia menandakan bahwa asalnya adalah ada 2 huruf di situ. Jadi asalnya seperti ini nih. Terus di sini aja. Fa ala ya. Asalnya gini tulisannya. Fa ala. Nah, asalnya seperti itu ya. Fa ala. Jadi ain pertamanya itu sukun, ain kedua berharokat. Kemudian ain sukun ini dimasukkan ke ain kedua yang berharokat. Jadi tasydid. Jadinya seperti ini. Jadi bertasydid. Nah, jadinya bertasydid. Nah, bagaimana kita bisa tahu penambahannya 1 huruf dengan adanya tasydid? Nah, kemudian yang kedua, fa'ala yufa'ilu. Di sini penambahannya 1 huruf juga. Yang mana Ustadz? Penambahannya adalah alif. Di alif yang terletak setelah fa. Ya. Fa'ala yufa'ilu. Ya. Di sini penambahan huruf 1 ya. Mana 1 hurufnya? Yaitu huruf alif. Fa'ala yufa'ilu contohnya adalah syahada yushahidu. Ya. Atau qatala yuqatilu. Kemudian jenis yang ketiga kita masih berbicara tentang fi'il sulasi mazid bi salasati ahruf ya dengan penambahan 3 huruf. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu ini juga penambahannya 1 huruf. Yang mana Ustaz? Hamzah. 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 Harus kita bedakan ya antara alif dan hamzah. Ini biasanya sering keliru. Tidak bisa membedakan mana alif, mana hamzah. Kalau alif ya itu selamanya sukun. Selamanya sukun. Dia tidak bisa menerima harokat. Makanya nanti kalau di isim maksur itu dia pakai al-i'rab at-taqdiri ya. Dalam ilmu nahwu nanti dia pakai al-i'rab at-taqdiri. Kenapa? Karena muqaddar, harokatnya muqaddar, disembunyikan. Nggak bisa ditampakkan harokatnya. Mengapa? Karena alif selamanya sukun, tidak bisa menerima harokat. Yang bisa menerima harokat itu adalah hamzah. Ya. Makanya nanti di isim maksur, ilahnya apa? Ilahnya adalah at-ta'adzur. Ada muqabuliha bil harokat ya. Tidak bisa menerima harokat. Itu ilahnya atau sebab alif kenapa tidak bisa diberikan harokat. Ya, karena
ta'adzur, selamanya tidak bisa menerima harokat. Berbeda dengan hamzah, dia bisa menerima harokat. A, I, U, ya, baik berharokat dhammah, fathah maupun kasrah. Nah, jadi itu ya. Kemudian fi'il sulasi mazid biharfaini, ya, fi'il mazid dengan penambahan 2 huruf. Jenis yang pertama itu ala wazan tafa'ala yatafa'alu. Mana nih huruf tambahannya Ustadz? At-ta. Ta di sini adalah ta zaidah, ya. Ta tambahan. Terdeteksi oleh kita. Nggak mungkin dia ta asli, ya. Nggak mungkin ta asli. Ya. Kalau ta asli itu seperti tafala misalkannya. Jadi seperti itu. Ya. Ta di sini ta zaidah, ta tambahan. Huruf yang kedua mana? Huruf yang keduanya mana Ustadz? Alif. Alif, ya. 2 huruf tambahan. Yang pertama atta, yang kedua adalah al-alif. Kemudian wazan yang kedua, tafa'ala yatafa'alu, ya. Tafa'ala yatafa'alu. Ini berbeda dengan fa'ala yaf'ilu, ya. Kalau fa'ala yaf'ilu itu huruf tambahannya hanya 1. Kalau tafa'ala yatafa'alu itu huruf tambahannya ada 2. Yang mana? Lagi-lagi ada atta, huruf ta. Yang kedua at-tasydid. Simpelnya seperti itu. Ya. Yang pertama tafa'ala yatafa'alu, yang kedua tafa'ala yatafa'alu. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang ketiga. Ifta'ala yafta'ilu. Ini penambahannya 2 huruf. Yang mana Ustaz? Nah ini. Hamzah. Ini Hamzah ya, bukan alif ya. Hamzatu al-wasal. Namanya Hamzatu al-wasal. Hamzah yang terdapat di awal fi'il khumasi. Al-khumasi, ya. Fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Huruf tambahan yang keduanya apa? Atta. Iya. Karena memang uh, asalnya dia fa'ala, ya. 3 huruf. Ini asal wazannya. Maka selainnya adalah huruf zaidah, huruf tambahan. Termasuk di sini ada hamzah dan atta. Kemudian yang keempat. Yang keempat, in fa'ala yanfa'ilu. Ini juga fi'il sulasi mazid, ya. Fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf tapi mengalami penambahan 2 huruf. Penambahannya apa saja? Penambahannya adalah huruf hamzah. Huruf kedua adalah an-nun. Kenapa? Gampang. Karena asalnya adalah fa'ala. Fa'ala. Kalau kita bisa mendeteksi asal wazannya, maka kita bisa tahu bahwa sisanya pasti huruf tambahan. Seperti itu. Nah, itu yang keempat ya. Sekarang yang kelima. If'alla yaf'illu. If'alla yaf'illu. Ini jenis yang kelima ya. If'alla yaf'illu juga dia termasuk fi'il sulasi mazid bi harfaini. Fi'il sulasi yang mengalami penambahan 2 huruf.
Apa wazannya? If'alla yaf'ilu. Mana huruf tambahannya? Hamzah. Yang kedua adalah at-tasydid pada alam. Ya, ini ada kesalahan harokat ya. If'alla yaf'ilu. La. Sahih, afwan. If'alla yaf'allu ya. Ihmarra yahmarru. Itu contohnya. If'alla yaf'allu ya. Contohnya ihmarra yahmarru. Artinya adalah memerah. Baik. Kemudian ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi fi'il sulasi mazid itu penambahannya bisa 1 huruf, bisa 2 huruf, bisa 3 huruf. Bisa 3 huruf. Kalau yang 3 hurufnya adalah hanya satu saja yang disebutkan di sini. Hanya satu saja yang disebutkan di sini. Istaf'ala yastaf'ilu. Ini wazannya ya. Ada penambahan 3 huruf. Huruf tambahannya apa saja Ustaz? Al-hamzah. Yang kedua, as-sin. Yang ketiga, at-ta. Karena asalnya adalah fa'ala. Fa'ala. Maka sisanya adalah ziyadah, tambahan. Ya. Ada berapa huruf tambahannya? Wahid, isnan, salasah. 3 tambahan. Berarti dia fi'il sulasi mazid. Tapi mazidnya yang berapa huruf? Ya. Apakah dia tambahannya 1 huruf? Apakah dia 2 huruf? Apakah 3 huruf? Berbeda dengan fi'il mujarrad tadi. Fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi yang semua hurufnya huruf asli. Ya. Wazannya ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ya, seperti itu ya. Kalau untuk fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi yang sudah mengalami penambahan huruf, itu imma dia penambahannya 1 huruf, ada wazan tersendiri. Penambahannya 2 huruf, ada wazan tersendiri. Penambahan 3 huruf, ada wazan tersendiri. Kalau penambahannya 1 huruf, yang pertama fa'ala yufa'ilu, yang kedua fa'ala yufa'ilu, yang ketiga af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, ya. Apa? Yang pertama fa'ala yufa'ilu, kedua fa'ala yufa'ilu, yang ketiga af'ala yuf'ilu. Itu penambahan 1 huruf. Kalau penambahan 2 huruf, yang pertama tafa'ala yatafa'alu. Yang kedua tafa'ala yatafa'alu. Yang ketiga ifta'ala. Ifta'ala. Yang keempat infa'ala. Yang kelima if'alla yaf'allu. Ana ulangi. Yang pertama tafa'ala yatafa'alu. Yang kedua tafa'ala yatafa'alu. Yang ketiga ifta'ala yafta'ilu. Yang keempat infa'ala yanfa'ilu. Yang kelima if'alla yaf'allu. Nah, seperti itu ya. Adapun fi'il sulasi mazid bisalah satu ahruf, fi'il sulasi mazid dengan penambahan 3 huruf, 1 wazan yang disebutkan di sini. Pertama istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Ini dalam rangka memudahkan ya. Dalam rangka memudahkan disebutkan 1 dulu. Taib. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk ke fi'il rubai. Fi'il rubai sebagaimana yang Ana sampaikan tadi, fi'il rubai itu adalah fi'il yang dimana kata kerjanya itu terdiri dari 4 huruf.
terdiri dari 4 huruf. Ya, terdiri dari 4 huruf asli. Ya, terdiri dari 4 huruf asli. Sama dengan fiil sulasi yang tadi ya. Baik dia fiil sulasi mujarrad maupun fiil sulasi mazid, ya, itu memiliki 3 huruf asli. Kalau mujarrad semuanya asli, ya, semuanya asli. Kalau fiil sulasi mazid itu fiilnya, huruf fiilnya itu 3 asli, tapi mengalami penambahan huruf. Kalau fiil rubai, fiilnya terdiri dari 4 huruf asli. Bisa dibedakan ya. Kalau fiil sulasi, fiilnya terdapat 3 huruf asli. Kalau mujarrad semuanya asli. Kalau fiil sulasi mujarrad semuanya asli. Kalau fiil sulasi mazid, 3 huruf asli, tapi mengalami penambahan huruf. Kalau fiil rubai, fiilnya terdapat 4 huruf asli. Kalau dia mujarrad, semuanya asli. Kalau mazid, 4 huruf asli, tapi mengalami perubahan. Atau, afwan, tapi mengalami penambahan huruf. Ya. Sekarang kita masuk ke fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad itu fi'il yang terdapat 4 huruf asli. Ya, 4 huruf asli. Wazannya apa? Disebutkan di sini fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Di sini hurufnya asli semua. Ya, semuanya asli. Semuanya asli ya. Contohnya seperti waswasa yuwaswisu. Nah, kemudian fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mazid itu fi'il yang terdapat 4 huruf asli tapi mengalami perubahan. Ya, perubahan di sini perubahan 1 huruf, ya. Penambahan 1 huruf. Wazannya tafa'lala yatafa'lalu. Apa huruf tambahan di sini? Atta, atta. Nah, jadi seperti itu. Fi'il rubai yang dijelaskan di sini, fi'il rubai ada yang mujarrad, ada yang mazid. Kalau mujarrad, fi'ilnya terdapat 4 huruf asli, ya. Contohnya fa'lala yufa'lilu. Contohnya banyak ya. Bisa dahroja, bisa waswasa. Kemudian fi'il rubai mazid, ya, fi'il yang terdapat 4 huruf asli tapi mengalami penambahan huruf. Penambahan huruf. Di sini disebutkan penambahannya 1 huruf. Contohnya tafa'lala ya tafa'lalu. Ya. 1, 2, 3, 4. Penambahannya 1 huruf yaitu atta. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Akhwati barakallahu fikum. Jadi fi'il itu ada yang mujarrad, ada yang mazid. Ya. Kemudian untuk fi'il sulasi, dia terdiri dari 2. Ada fi'il sulasi mujarrad, ya, fi'il yang terdapat 3 huruf asli, semuanya asli, ya. Ada 6 bab. Ada 6 bab. Kemudian ada fi'il sulasi mazid, fi'il yang terdapat 3 huruf asli tapi mengalami penambahan huruf. Ya, sebagaimana yang Ana sebutkan tadi. Baik penambahannya 1 huruf maupun 2 huruf maupun 3 huruf. Berbeda dengan rubai, fi'il yang terdapat 4 huruf asli. Kalau dia mujarrad, berarti bisa dipastikan semuanya asli, nggak ada tambahan. Tapi kalau fi'il rubai mazid, dia memang fi'ilnya terdiri dari 4 huruf asli, tapi mengalami penambahan huruf.
Di sini disebutkan satu penamaan huruf, yaitu atta. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Iya, mungkin terlewatkan tadi sama Ana ini contohnya ya. Mungkin untuk taf dari ini kalau nggak salah ya. Tafa'ala ya tafa'alu itu contohnya banyak ya. Ta'awana ya ta'awanu. Tafa'ala ya tafa'alu. Contohnya ta'allama ya ta'allamu. Kalau ta'awana ya ta'awanu itu artinya adalah ta'awun ya. Saling tolong menolong. Kalau tafa'ala ya tafa'alu itu contohnya apa? Contohnya itu ta'allama ya ta'allamu. Belajar. Ifta'ala yafta'ilu. Contohnya adalah iqtaroba yaqtaribu. Ya, mendekat. Kalau in fa'ala yanfa'ilu. In kasaro yankasiru. Pecah ya. If'alla yaf'allu itu ihmarro yahmarru. Merah. Istaf'ala yastaf'ilu. Contohnya adalah istakhroja yastakhriju. Mengeluarkan. Fa'lala yufa'lilu. Itu contohnya bisa waswasa yuwaswisu. Bisa dahroja yudahriju. Kemudian tafa'lala yatafa'lalu. Itu contohnya bisa tadahroja yatadahroju. Nah, Masya Allah barakallahu fikum. Sunyi sekali ini. Ah, jangan-jangan pada tidur. Masya Allah barakallahu fikum. Ikhwah sekalian. Wa ila huna intahaina. Hal min soal. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran kita? Tafadhol. Apakah ada pertanyaan? Bismillah Ustaz. Ustadz Aji. Tafadhol Ustadz Aji. Nah, Ustaz. Kalau istiqomah itu Ustaz dari apa wazan yang mana Ustaz? Istaqomah, Istaf'ala yastaqimu, yastaf'ilu. Bentar. istaf'ala, istaf'ala. Ya, dia masuk istaf'ala yastaf'ilu. Ya, karena diawali dengan bisa dideteksi ya. Istiqomah, isti. Ini istaf'ala ya, kelihatan. Jadi istiqomah itu dari istaqomah yastaqim. Is, Istaqomah itu kalau kita mau detail lagi dia istaqwama ya. Naam, istaqwama ya. Rijalu qawwamuna 'ala nisa itu asalnya. Asal Nah, Ustaz. alif di situ adalah waw ya. Kemudian ya itu insya Allah akan dipelajari nanti di i'lal ya. Atau tabdil atau Nah, Ustaz. tabdil Kalau ibda. Afwan. Hal min soal akhar? Oh, Ustaz, afwan Ustaz. Kalau Nah, tadi istiqomah dengan istiqomah, kalau secara makna bedanya apa Ustaz? kalau istiqomah dia mengandung kata kerja. Istiqomah itu dia biasanya apa namanya? eh Kalau secara makna istiqomah itu eh, lurus ya, istiqomah ya, lurus dia, konsisten. Iya, berarti kalau istiqomah konsistensi seperti itu. Tapi bisa juga kita terjemahkan fiil ya, karena memang masdar itu mengandung makna fiil. Karena dia bisa beramal amalan fiil. Itu secara hukum asal. Jadi dalam rangka memudahkan, untuk masdar itu ya mengandung pe, bla bla blaan, atau titik-titik an. Itu dalam rangka memudahkan saja. Tapi kalau kita pengen detail maknanya, sebenarnya masdar itu juga mengandung makna fiil.
Kenapa? Karena masdar itu ya'malu amala al-fi'il. Karena masdar itu bisa beramal amalan fi'il. Iya, seperti itu ya. 6. Istiqomah, konsisten, istiqomah, konsistensi ya. Hal min soal akhar? Wah, udah pada ngantuk nih. Ustaz, soal Ustaz. Tafadhol. Masmuk Zainal Arifin Ustaz. Zainal Arifin. Ahlan Ustaz. Eh, dari modul ini kan apa namanya sangat memudahkan sekali Ustaz ya. Artinya ringkasan gitu Ustaz. Sah. Kalau dilihat dari apa namanya, misalkan buku Amsilat Tasrifiyah itu kan kayaknya dan rumit gitu Ustaz ya. Sahih. Pertanyaannya Ustaz, dari modul yang memudahkan ini apa namanya? Ini ringkasan dari apakah Amsilat Tasrifiyah atau memang ada referensi lain Ustaz? Sehingga apa namanya? Bisa dicoba untuk memahami perlahan gitu Ustaz, sedikit demi sedikit untuk saya pribadi Ustaz. Syukran Ustaz. Baik. Jadi gini, yang ada modul yang ada di depan kita semua ini mukhtasar ya. Ya, ringkasannya. Dan juga dalam rangka sebagai pembanding dianjurkan untuk melihat ke kitab seperti Al-Amsilatu At-Tasrifiyah ya. Dianjurkan. Jadi bisa membandingkan. Oh, di ringkasan ini hanya disebutkan satu dalam rangka mudahkan. Tapi asalnya misalkan ada 2 atau 3. Itu perlu kita ketahui ya. Kalau kita merasa kurang puas ya. Karena memang ini disajikan untuk level dasar sekali ya. Makanya kita jelaskan ilmu sorab itu apa sih, kenapa kita harus belajar, kemudian kita masuk perlahan. Itu memang disajikan untuk pemula yang memang belum, yang dimana kosong di otak mereka, belum ada informasi apa-apa tentang ilmu sorof. Ya, dikasih informasi seperti ini belum tentu juga dia paham. Ya, dikasih ringkasan seperti ini juga belum tentu dia paham. Makanya bagi teman-teman yang sudah ada basic di ilmu sorof, ya ini hanya ringkasan memudahkan saja, biar kita tahu. Ya dengan adanya skema seperti ini kan memudahkan kita sebenarnya. Tapi kalau kita merasa kurang puas atau kita tahu adanya jenis yang lain, maka kita harus merujuk ke misalkan al-amsilatu at-tasrifiyah agar kita kenyang. Ya. Oh, ternyata seperti ini, ada tambahan 2 yang tidak disebutkan di sini. Memang sengaja tidak disebutkan, mungkin itu akan mendatangkan kerumitan, kesulitan untuk yang masih dasar. Jadi seperti itu. Jadi antum pertama buka modul ini, kemudian yang kedua antum buka juga al-amsilatu at-tasrifiyah sebagai pembanding. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Soal akhir, Afwan Ustaz, izin bertanya bukunya beli di mana? Eh, wah ini pertanyaan yang belum bisa Ana jawab ini, karena Ana juga dapat dari admin. Silakan antum tanya adminnya ya. Nah, kalau antum punya buku pribadi seperti Al-Amsilatu At-Tasrifiyah, ya. Jadi kitab Al-Amsilatu At-Tasrifiyah itu kitab yang sangat familiar dipelajari di ma'ahid, di pondok-pondok ya. Itu wajib dimiliki karena di situ jelas sekali ya disajikan secara terperinci beserta contohnya. Jadi rugi kalau antum tidak memiliki kitab seperti itu. Ya. Kalau antum pengen lebih kenyang lagi, antum harus memiliki kitab-kitab para ulama di bidang ilmu sorab seperti Al-Miftahu fis Sorab karya Abdul Qahir Al-Jurjani, kemudian apa namanya
Tasrif Al-Izzi ya. Ini untuk kitab tasrif tingkat lanjutan ya. Di situ akan dijelaskan secara terperinci perwazannya. Kalau antum pengen kenyang ya dalam ilmu sorof. Tapi minimal antum punya al-amsilatu at-tasrifiyah atau mukhtarat kayak Ustaz Ainur Rafiq Gufron ya tentang hal ini. Nah, seperti itu. Atau al-asas fi sorof. Banyak sekali ya. Al-Muyassar fi ilmi sorof. Banyak sekali kitab-kitab ilmu sorof. Tapi al-amsilatu at-tasrifiyah itu menurut ana cukup jika memang antum ingin tahu semua wazannya beserta contoh-contohnya, insya Allah lengkap di situ. Tapi kalau antum pengen kurang puas, antum pengen pengen lebih mengetahui makna secara mendalam perwazannya, maka antum wajib miliki seperti Tasrif Al-Izzi beserta syarah-syarahnya, kemudian Al-Miftah fi Sharaf ya karya Abdul Qahir Al-Jurjani dan kitab-kitab yang lain Al-Asasu fi Sharaf banyak sekali ya. Itu memang disiplin ilmu bahasa Arab yang membahas secara terperinci dalam ilmu sharaf. Naam, hal min soalin akhar? Kayaknya masih ada pertanyaan ini. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Oh, alhamdulillah. Berarti tidak ada pertanyaan ini. Yakfi, Ustaz. Insyaallah yakfi. Kafal kalam, Masya Allah. Hasanan, Masya Allah, barakallahu fikum. Pertemuan malam ini sangat menyenangkan. Kita bisa berbagi faidah malam ini. Semoga apa yang Anda sampaikan, ya faidah yang sedikit ini bisa mengenyangkan antum, bisa membuat tidur antum nyenyak, ya, bisa diamalkan, ya. Tapi tetap saja ini dasar ya bagi antum yang punya basic. Rugi kalau hanya mengandalkan dasar ini. Antum harus aktif mencari referensi yang lain, ya. Karena kita semakin belajar, semakin haus ya, semakin berkembang rasa keingintahuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.